Sehat yang mulia, terima kasih. Baik, persidangan kembali dilanjutkan hari ini yang agendanya adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Demikian ya. Untuk itu kami tanyakan kepada penuntut umum untuk surat tuntutan. Sudah siap? Kami sudah siap dengan surat tuntutan kami yang mulia. Baik, demikian ya. Jadi kalau kami melihat yang ada di meja saudara, itulah tuntutannya ya. Siap yang mulia. Namun apakah akan dibacakan kesemuanya atau seperti apa? Ada berapa halaman? Total tuntutan untuk perkara ini 1091 halaman. Demikian. Nah, kemudian Untuk pembacaan tuntutan kali ini yang mulia, kami tidak akan bacakan semua. Untuk dakwaan mungkin tidak akan kami bacakan. Untuk keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa tidak kami bacakan. Analisa fakta mungkin tidak kami bacakan. Kami langsung ke analisa yuridis dan amar, kemudian dengan penutup amar tuntutan. demikian ya. Ditambah lagi yang mulia untuk tabel-tabel mungkin tidak akan kami bacakan. Demikian, itu juga dengan tidak mengurangi atau ya tidak mengurangi substansi dari keseluruhan materi tuntutan saudara ya. Demikian mungkin dari penuntut umum, dari penasihat hukum, ada yang mau ditanggapi? Kami setuju yang mulia. Mengingat ya tebalnya dari surat tuntutan. Demikian ya. Baik, demikian terdakwa penuntut umum akan bacakan tuntutan atas perkara ini. Mohon diperhatikan dan didengarkan baik-baik. Silakan penuntut umum. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat tuntutan pidana nomor register perkara PDS 06 garing M titik 1 titik 10 garing FT titik 1 garing 02 garing 2025 atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa di persidangan juga telah penuntut umum juga telah menghadirkan saksi, yaitu saksi Edi Endar Sriono, saksi Cecep Saipullah Rahman, saksi Eko Prilianto Sudrajat, saksi Muhammad Yani Esa, saksi Susi Herawati, saksi Robert J. Indarto, saksi Yosi Evelyn Natalian D, saksi Nirmansah, saksi Sri Agustin, saksi Nusa Eka, saksi Solomon Rahmatullah Damanik, saksi Gunario, saksi Wahyu Kuncoro, saksi Firman Sah Rifai, saksi Roro Reni Fitriani, saksi Agus Ami Wijaya, saksi Muhtadi, saksi Daru Anggoro, saksi Rujito, saksi Wahyudi Arjianto, saksi Yudi Wahyudi, saksi Dayub Patmara Rengganis, saksi Firman Sah Tanjung, saksi Prastio Indarto, saksi Irsan, saksi Fahri Mahardi, saksi Letkol Sipayung, saksi Aji Sudarsono, saksi Muji Waluyo, saksi Kasman, saksi Rahmat Gobel, saksi Indra Sari Wisnuwardana, saksi Dadang Supriyatna, saksi Dekeni Suryadi, saksi Decinke, saksi Sutan Dinata, saksi Arman Suparnata, saksi Erwansah, saksi Sim Sunyi, saksi Erwin Taufik Kusumawan, saksi Felix Huta Barat, saksi Tony Wijaya, saksi Dedi Cahyadi, saksi Den Suryanto Eka Prastio, saksi Evawati, saksi Rina Kusuma Ningsih, saksi Musdalifah Mahmud, saksi Sumetro Samadikun, saksi Andi Bahtiar Sireng, saksi Delano
Haposan Gultom, saksi Edi Chandra, saksi Lulu Meiviani, saksi Gusti Purba Santoso, saksi Hengki Gozali, saksi Kwes Nadi Antonia Kosim, saksi Nugroho Adi Saputro, saksi Irdanul Akhyar, saksi Lukita Diantuo, saksi Agustina, saksi Eka Sapanca, saksi Hans Valita Hutama, saksi Hansen, saksi Indra Surya Ningrat, saksi Wisnu Hendra Ningrat, saksi Hendro Giarto Atio, saksi Ali Sanjaya Budi Darmo, saksi Charles Sitorus, dan saksi Rini Mariani Soemarno yang keterangannya dibacakan dalam persidangan. Bahwa keterangan saksi tersebut telah termuat lengkap dalam surat tuntutan ini dan dianggap telah dibacakan. Bahwa di persidangan juga telah dihadirkan ahli, yaitu ahli Muhammad Rizky Ramadan, ahli Sofyan Manahara, saksi Siswo Sujanto, saksi Erdianto, saksi Nursidik Istiawan. Izin koreksi, ahli Nursidik Istiawan, ahli Apurva Gani Talatov, ahli Riawan Chandra, ahli Kusnul Khotimah. Bahwa keterangan saksi tersebut sudah termuat dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Kemudian di persidangan juga telah dihadirkan ahli adecat oleh pihak penasihat hukum, yaitu satu ahli adecat Antoni Budiawan, ahli adecat Fit Advidson, saksi Profesor Dr. Haula Rosdiana, saksi ahli Ganjar Laksamana Bonapatre, ahli adecat Randy Rizky. Keterangannya telah termuat dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Oke. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami kepada analisa yuridis untuk membuktikan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, surat, barang bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian telah memenuhi dan terdapat unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan. Mengingat surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka kami terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur secara melawan hukum, 3. Unsur melakukan perbuatan melukai diri sendiri atau orang lain atau korporasi, 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 5. Unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. 6. Unsur pasal 18 ayat 1 pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembuktian unsur setiap orang. Berdasarkan format putusan perkara pidana yang disusun oleh Mahkamah Agung, unsur setiap orang pada hakikatnya haruslah dimaknai sebagai unsur pasal dan bukan memaknai unsur delik. Oleh karena itu, maknanya menjadi berbeda dalam aspek hukumnya. Jika sebagai unsur delik, maka unsur barang siapa adalah jawaban dari pertanyaan siapa pelaku dari tindak pidana yang didakwaan. Dan pertanyaan ini baru terjawab manakala unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti, sehingga tidak mungkin untuk dipertimbangkan yang pertama kali sebelum pembuktian unsur-unsur lain. Berbeda halnya sebagai unsur pasal, maka pembuktian dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian, identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini, yaitu terdakwa bernama
Thomas Trikasih Lembong, serta telah diuraikan pula secara lengkap identitas dan personalita dari terdakwa Thomas Trikasih Lembong, dan tentang hal ini Thomas Trikasih Lembong telah membenarkan serta mengakuinya. Bahwa selama persidangan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maupun menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa uraian penuntut umum dalam hal ini hanya berkaitan dengan orang perorangan agar tidak terjadi error in persona, dalam arti bahwa terdakwa yang sekarang diajukan dalam persidangan adalah benar, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Dengan demikian dan berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan. Izin melanjutkan yang mulia. Unsur secara melawan hukum. Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang dimaksud melawan hukum menyebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 99 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun material. Melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan undang-undang, sedangkan melawan hukum material maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, niat, agama, perbuatan itu dapat dipidana. Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK tanggal 24 Juli tahun 2006 nomor 003 tahun 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun material, yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menerangkan konsep lawan hukum material yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai suatu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lain. Sehingga apa yang dimaksudkan melawan hukum di suatu tempat mungkin di tempat lain diterima atau diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum. Menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang Nomor 20 tahun 2001, kalimat pertama tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dimuat dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengertian perbuatan hukum hanya dalam pengertian formil saja. Teori-teori kami anggap bacakan, yang mulia izin kami lewati. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, alat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus tahun 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 yang tanpa melalui pembahasan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula Inkopkar, PT PPI, Inkopkol, dan SKKPTNI atau Puskopol kepada Tony Wijaya Eng melalui PT Angel Product, Ten Suryanto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui PT Sentral Usaha Tamajaya,
Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendra Ningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional, Hans Valita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Rama Krishna Murti selaku Direktur PT Utama Dharma Pala Usaha Sukses. Pertama, klaster importasi gula untuk pelaksanaan operasi pasar gula oleh Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2015 sebanyak 105.000 ton. Bahwa Induk Koperasi Kartika dahulu bernama Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopat adalah merupakan koperasi TNI Angkatan Darat yang berdiri tahun 1960 yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian pada tahun 2004 Inkopat berubah bentuk menjadi Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar. Adapun susunan pengurus Inkopkar 2015 kami anggap bacakan bahwa berawal pada tanggal 19 Mei 2015, Felix Huta Barat yang merupakan Ketua Inkopkar bersama dengan Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angel Product melakukan kerjasama distribusi gula dalam rangka operasi pasar nomor PKS 88 tahun 2015 tentang penyelenggaraan operasi pasar dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan gula di masyarakat. Di dalam kerjasama tersebut disepakati pelaksanaan operasi pasar oleh Inkopkar dan PT Angel Product berupa gula kristal putih sebanyak 1.000 ton yang akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan keuntungan Rp75 per kilogram untuk Inkopkar melalui distribusi yang sudah ditunjuk antara lain CV Putra Benteng, PT Valusi, UD Benteng Baru, dan PT Wijaya Tama, dan CV Tetap Jaya. Bahwa Felix Huta Barat melalui surat nomor B136 tanggal 21 Mei 2015 mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan RI dengan dalih untuk melakukan pendistribusian gula untuk operasi pasar sebanyak 100.000 ton yang bekerja sama dengan PT Angel Product sebagai produsen gula rafinasi dan bukan merupakan BUMN produsen gula kristal putih. Selanjutnya, atas surat tersebut Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel mengirimkan surat nomor 465 tertanggal 4 Juni 2015 dengan pokoknya menyetujui pelaksanaan operasi pasar dengan syarat pelaksanaan operasi pasar gula dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri dengan lokasi operasi pasar gula pemukiman penduduk dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaksanaan 2 minggu sebelum puasa sampai dengan paling lambat 7 hari setelah Idul Fitri atau H+7. Surat Menteri Perdagangan RI nomor 465 tanggal 4 Juni 2015 memberikan persetujuan kepada Inkopkar untuk melaksanakan operasi pasar. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2015 Felix Huta Barat mengirimkan surat nomor B194 tahun 2015 kepada Menteri Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula dikarenakan realisasi distribusi gula baru mencapai 50% dari total produksi sebanyak 100.000 ton. Akan tetapi Menteri Perdagangan RI yang saat itu dijabat oleh Rahmat Gobel tidak membalas surat dari Inkopkar tersebut karena menilai tidak ada urgens. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah Menteri Perdagangan RI berganti dari Rahmat Gobel kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong, Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Angel memerintahkan Direktur PT Angel Product yaitu Andi Bakhtiar untuk mengurus surat perpanjangan operasi pasar ke Kementerian Perdagangan. Pada saat itu Andi Bakhtiar menemui Sri Agustina untuk menanyakan surat perpanjangan operasi pasar tersebut dan dijawab oleh Sri Agustina belum ada arahan. Selanjutnya terdakwa Thomas Trikasi Lembong memerintahkan Sri Agustina untuk memperpanjang pelaksanaan operasi pasar sebagaimana permintaan dari Inkopkar. Atas perintah dari terdakwa tersebut selanjutnya Sri Agustina memproses surat permintaan perpanjangan tersebut secara berjenjang dengan memberikan instruksi di dalam draft surat perpanjangan sebagai berikut. 1. Buat peta harga di luar Jawa yang memiliki harga gula yang tinggi, setelah itu baru Inkopkar bisa ditugaskan untuk melaksanakan operasi pasar. 2. Periode perpanjangan bisa sampai dengan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya, terdakwa Thomas Trikasi Lembong menandatangani surat nomor 707 tertanggal 26 Agustus 2015 perihal persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkar dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan operasi pasar tersebut Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri, bahwa produsen dalam negeri yang memproduksi gula kristal putih untuk operasi pasar gula harus memiliki izin usaha industri untuk memproduksi gula kristal putih, sedangkan PT Angel Product merupakan produsen gula rafinasi atau GKR. Selanjutnya dengan dalih untuk mendapatkan kuota impor gula kristal mentah, PT Angel Product pada tanggal 18
September 2015 melalui Felix Huta Barat mengirimkan surat B239 tahun 2015 kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong perihal kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan dalam operasi pasar. Di dalam surat tersebut disampaikan bahwa Inkopkar telah melaksanakan penugasan operasi pasar dari Kementerian Perdagangan RI dengan menggunakan gula milik PT Angel Product sebanyak 100.000 ton. Sebagai kompensasinya, Inkopkar meminta agar terdakwa memberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, atas dasar surat yang ditandatangani oleh Felix Huta Barat tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2015, Tony Wijaya Eng memerintahkan Andi Bakhtiar mengajukan permohonan pengakuan sebagai importir produsen raw sugar melalui surat nomor 028 2015 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dan surat pernyataan nomor 029 tanggal 1 Oktober tentang pernyataan tidak memindahtangankan izin impor dan memperdagangkan gula kristal mentah serta tidak menjual gula rafinasi ke konsumen. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Angel Product mengajukan pengakuan impor raw sugar sebanyak 105.000 ton kepada Kementerian Perdagangan RI dengan nomor 024211 Inatrade 2015 tanpa dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015, terdakwa Thomas Trikasi Lembong mendatangi surat pengakuan sebagai importir produsen gula mentah atau GKM untuk PT Angel Product dengan nomor 04.PI-04.150042 sebanyak 105.000 ton tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan pada saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan pemasukan realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. Bahwa PT Angel Product telah membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar Rp96.395.780,18 untuk impor GKM sebanyak 105.000 ton. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP dengan membayar biaya masuk dan pajak dalam negeri atau PDRI sebesar Rp126.229.589,66 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran PDRI yaitu selisih biaya masuk dan pajak dalam negeri gula kristal putih dengan gula kristal mentah atau GKM sebesar Rp29.833.805,48. Bahwa selama periode 2015 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian yang membahas terkait persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI 0042 sebanyak 105.000 ton dalam rangka pelaksanaan operasi pasar gula yang dilaksanakan oleh Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar. Bahwa Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product sesuai dengan nomor PI 04 sebanyak 105.000 ton dalam rangka pelaksanaan operasi pasar gula oleh Inkopkar. Selanjutnya, klaster importasi gula untuk penugasan kedua Induk Koperasi Karyawan atau Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2016 sebanyak 105.000 ton. Pada tanggal 2 Desember 2015, Felix Huta Barat mengajukan surat nomor B301 2015 tentang permohonan perpanjangan distribusi gula operasi pasar kepada Menteri Perdagangan RI saat itu yaitu terdakwa Thomas Trikasi Lembong dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2015 terdakwa memberikan perpanjangan waktu operasi pasar gula sampai dengan tanggal 30 April 2016 kepada Inkopkar melalui surat nomor 1076 2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2016 Felix Huta Barat mengajukan surat nomor B26 2016 tentang alokasi produk gula konsumsi untuk operasi pasar. Permohonan bahan baku GKM sebesar 105.000 ton kepada terdakwa. Dalam surat tersebut Inkopkar bekerja sama dengan PT Angel Product yang memproduksi gula konsumsi berbahan baku gula kristal mentah serta meminta diberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI sebagaimana surat nomor 208 tertanggal 22 Februari 2016
yang ditandatangani oleh Sri Agustina selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI terhadap operasi pasar gula yang dilaksanakan oleh Inkopkar, terdapat temuan tidak adanya distribusi gula di beberapa daerah seperti Entikong, Aruk, Nagabadau, Kalimantan Barat, dan di wilayah Skau, Provinsi Papua. Sedangkan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditemukan harga operasi gula dijual dengan harga eceran gula yang tinggi, yaitu Rp15.000 per kilogram, sama dengan harga jual gula yang dipasok dari Jawa Timur. Terhadap permohonan dari Inkopkar tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi surat persetujuan pengadaan gula mentah untuk kebutuhan operasi pasar gula dengan nomor 242 tertanggal 8 Maret 2016. Selanjutnya, Tony Wijaya Ang mengajukan permohonan persetujuan impor melalui surat nomor 39094 tertanggal 8 Maret 2016 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI tanpa dilengkapi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Atas permohonan persetujuan impor atau PI tersebut, kemudian terdakwa tanpa melalui pembahasan dalam rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menandatangani surat persetujuan impor atau PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04.PI69.160025 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton kepada PT Angel Product untuk mengimpor gula kristal mentah atau GKM dan merubah menjadi gula kristal putih, padahal diketahui PT Angel Product merupakan pabrik gula rafinasi sedang seharusnya yang digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga gula adalah gula kristal putih. Tony Wijaya Ang selaku Direktur PT Angel Product telah merealisasikan impor gula kristal mentah dengan menggunakan persetujuan PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04PI69/2005 tertanggal 8 Maret 2016 dengan total 105.000 ton dan telah membayar bea masuk dalam pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar 100.873.837.876 rupiah. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah gula GKP yang harusnya membayar bea masuk dalam pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar 132.213.189.996 rupiah, 05 sen, sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran bea masuk dan PDRI, yaitu selisih bea masuk dan pajak PDRI GKP dengan GKM sebesar 31.339.352.120 rupiah, 5 sen. Bahwa Tony Wijaya Ang selanjutnya melakukan pembayaran pada Inkopkar sebagai jasa pelaksana operasi pasar yang disamarkan dengan pembayaran fee kuota yang berasal dari hasil penjualan yang kuota impornya diperoleh melalui Inkopkar sebesar Rp75 per kilogram sampai dengan Rp100 per kilogram. Bahwa selama periode tahun 2016 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian yang membahas terkait persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI69 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton dalam rangka penugasan kepada Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar. Bahwa Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product nomor PI 04 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton dalam rangka penugasan kepada Inkopkar. Klaster importasi gula untuk penugasan ketiga, Induk Koperasi Kartika Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2016 sebanyak 157.500 ton. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Felix Huta Barat mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan saat itu, yaitu terdakwa Thomas Rikasi Lembong, dengan surat nomor B6365 tentang operasi pasar gula pada tahun 2016. Dalam surat tersebut, Inkopkar dengan dalih meminta penugasan untuk operasi pasar dan mendistribusikan gula sebanyak 150.000 ton sampai akhir Desember 2016 supaya terdakwa memberikan persetujuan impor GKM kepada PT Angel Product sebesar 157.500 ton. Selanjutnya terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 memberikan persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkar melalui surat nomor 294 tahun 2016 sekaligus menyetujui pengadaan gula kristal mentah guna keperluan operasi pasar sebesar 157.500 ton. Atas dasar
surat persetujuan perpanjangan waktu operasi gula tersebut pada tanggal 8 April 2016, Tony Wijaya Ang mengajukan persetujuan impor raw sugar sebanyak 157.500 ton dengan nomor 42137 melalui Inatrade. Selanjutnya terdakwa tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menandatangani surat persetujuan impor gula kristal mentah dengan nomor PI 04 PI 6916.0028 tertanggal 8 April 2016 kepada PT Angel Product untuk mengimpor GKM dan merubah menjadi GKP, padahal diketahui PT Angel Product merupakan pabrik gula rafinasi, sedangkan seharusnya digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga adalah gula kristal putih atau GKP. Tony Wijaya Ang telah merealisasikan impor gula kristal mentah dengan menggunakan PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04 PI 69 tertanggal 8 April 2016 dengan total 157.000 ton dan telah membayar PDRI sebanyak 194.162.540.593 rupiah. Untuk impor GKM sebanyak 157.500 ton. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP dengan membayar PDRI sebesar 242.895.235.249 rupiah,90 sen, sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk PDRI, yaitu selisih biaya masuk PDRI, GKP dan GKM sebesar 48.072.694.656 rupiah,90 sen. Bahwa selama periode tahun 2016 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian yang membahas terkait persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI 69.16.028 tertanggal 8 April 2016 dengan total sebesar 157.000 ton dalam rangka penugasan kepada Inkopkar. Bahwa Kementerian Perindustrian juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor yang diberikan pada Angel Product dengan nomor PI 04 tertanggal 8 April 2016 dengan total sebesar 157.000 ton dalam rangka penugasan kepada Inkopkar. Klaster importasi gula untuk penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero atau PPI yang bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta produsen gula rafinasi tahun 2016 sebanyak 200.000 ton. Bahwa PT PPI adalah anggota BUMN Holding Pangan bergerak dalam bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional dalam lingkup usaha kegiatan ekspor impor antar pulau dan lain-lain, di mana kepemilikan saham pemerintah Republik Indonesia 100%, yaitu pemegang sahamnya diwakili oleh Kementerian BUMN. Pada bulan Juni 2003 berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan 3 perusahaan niaga, yaitu PT Cipta Niaga, PT Dharma Niaga dan PT Panca Niaga menjadi satu perusahaan niaga, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2003. Selanjutnya berdasarkan akta nomor 04/12/2015 melalui notaris Enggawati Ghazali dengan struktur pengurusan PTI yang kami anggap bacakan. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Direktur Utama PT PPI yang saat itu dijabat oleh Wahyu Suparyono menandatangani surat nomor 44/2015 yang menyatakan kesiapan PT PPI menjadi pemegang dan pengelola cadangan gula pemerintah dengan cara penyerapan gula petani sehingga dapat menjaga stabilisasi harga gula di tingkat petani. Surat tersebut juga menyampaikan apabila dalam kondisi tertentu untuk menjaga kesediaan gula dengan cara melakukan impor, maka PT PPI dapat ditunjuk untuk melakukan importasi gula karena sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang perdagangan. Untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga gula yang wajar di tingkat konsumen dan untuk memenuhi kebutuhan gula pada bulan puasa dan Idul Fitri tahun 2015, Menteri Perdagangan saat itu yaitu Rahmat Gobel melalui surat nomor 477 tertanggal 11 Juni 2015 meminta kepada Menteri BUMN yaitu Rini M. Sumarno agar menugaskan PT PPI untuk melakukan pengadaan stok gula nasional sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi PT Perkebunan Nusantara 3 atau PTPN 3 dan PT Raja Wali Nusantara atau RNI dengan harga sesuai harga patokan petani atau HPP gula tahun 2015 yang telah ditetapkan sebesar Rp8.900 per kilogram.
Di dalam surat tersebut, Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel meminta agar PT PPI bekerja sama dengan anak perusahaan PT PN3 dan PT RNI untuk mengadakan gula sebanyak 200.000 ton. Kemudian atas surat dari Kementerian Perdagangan tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN dengan menunjuk PT PN 7, PT PN 9, PT PN 10, PT PN 11, dan PT RNI untuk bekerja sama dengan PT PPI untuk pengadaan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Menindaklanjuti surat dari Menteri Perdagangan saat itu Rahmat Gobel, Rini Sumarno selaku Menteri BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2015 menugaskan PT PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI yang merupakan pabrik gula BUMN dengan harga sesuai patokan petani atau HPP gula tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian atas surat Menteri BUMN tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan rapat bersama dengan kementerian yang mana dalam rapat tersebut berisi sebagai berikut. Antara lain satu, penetapan HPP sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian apabila dalam penugasan merugi maka KPI atau Key Performance Indicator bukan berorientasi pada laba. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 dilaksanakan rapat di Kementerian BUMN dengan kesimpulan penegasan harga beli gula PT PPI kepada BUMN produsen gula yaitu PT PN 3 dan PT RNI sebesar Rp8.900 per kilogram sudah termasuk PPN, alokasi volume bagi produsen gula dan komposisi sharing serta harga jual. Selanjutnya Kementerian BUMN juga menerbitkan surat nomor S382/MBUD 07/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang pada pokoknya menyampaikan antara lain sebagai berikut. A. Keuntungan atas penjualan gula untuk operasi pasar oleh PT PPI sebagaimana dimaksud dibagi antara PT PPI dengan produsen gula dengan perbandingan 35/65. Alokasi gula sebanyak 200.000 ton sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk produsen gula antara lain PT Perkebunan Nusantara 7, 9, 10, 11 dengan uraian sebagaimana tabel kami anggap bacakan. Bahwa dengan adanya surat Kementerian BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2015 tersebut yang isinya menugaskan PPI mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI, maka secara resmi Kementerian BUMN menunjuk PT PPI, PT PN 3 dan PT RNI untuk melaksanakan tugas stabilisasi harga dan stok gula nasional. Tidak ada pihak lain yang ditunjuk selain dari ketiga perusahaan BUMN tersebut. Adapun tujuan penunjukan pelaksanaan stabilisasi dan pembentukan stok gula dilakukan oleh BUMN adalah agar PT PPI dan pabrik gula BUMN tersebut dapat menyerap tebu yang ditanam oleh para petani agar terjadi pemerataan ekonomi di mana petani semangat untuk menanam tebu dan hasilnya dapat dirasakan oleh petani itu sendiri yang menuju pada swasembada gula. Bahwa dalam pelaksanaannya pembelian gula kristal putih yang dilakukan oleh PT PPI kepada PT PN dan PT RNI tidak sesuai dengan target 200.000 ton, melainkan hanya tercapai 57.500 ton yang terdiri dari rincian kami anggap bacakan. Pembelian gula kristal putih yang dilakukan oleh PT PPI kepada PT PN dan PT RNI tidak terrealisasi sebanyak 200.000 ton dikarenakan ketidaksesuaian harga. Selanjutnya PT PPI melalui Direktur Utama Dayu Padma Rengganis mengirim surat nomor 90 tertanggal 7 Agustus 2015 kepada Kementerian Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan importasi gula kristal putih sebanyak 150.000 ton oleh PT PPI. Dalam surat tersebut, penugasan yang diterima oleh PT PPI tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kesulitan memperoleh gula sebagai stok dikarenakan kondisi harga lelang lebih tinggi dari harga patokan petani, sehingga tugas PT PPI sebagai pengelola stok nasional dan stabilisator harga tidak dapat dilaksanakan. Sehingga pengadaan stok gula melalui mekanisme impor dari PT PPI melalui surat 235 tertanggal 19 November 2015 perihal permohonan importasi GKP sebanyak 400.000 ton. Namun permohonan PT PPI untuk importasi gula kristal putih melalui kedua surat tersebut tidak direspon dan tidak disetujui oleh Kementerian Perdagangan RI. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Menteri Perdagangan RI berganti dari
Rahmat Gobel kepada terdakwa Thomas Rikasi Lembong yang sebelumnya sudah kenal dengan Charles Sitorus. Kemudian Charles Sitorus mengajak Dayu Padma Rengganis selaku Direktur Utama PT PPI bersama dengan Sri Agustina menemui terdakwa untuk melakukan pemaparan sebagai stabilisator dan pemegang stok gula. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis untuk menemui Sri Agustina untuk membahas teknis importasi gula kristal mentah. Pada bulan Oktober 2015, Charles dan Dayu mendatangi Sri Agustina dan pada saat itu mereka bertemu dengan Tony Wijaya Ang yang merupakan Direktur Utama PT Angel Product. Di dalam pertemuan tersebut, Sri Agustina mengenalkan Tony Wijaya kepada Charles Sitorus dan Dayu Padma dengan menyampaikan, ini Bapak Tony Wijaya, Direktur PT Angel Product yang akan melakukan kerjasama dengan PT PPI. Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian, masih di bulan Oktober 2015, Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis kembali menemui Sri Agustina di kantor Kementerian Perdagangan. Yang saat itu telah hadir Tony Wijaya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan nanti untuk kerjasama gula akan ada 8 perusahaan yang mana teknisnya akan dibahas. Bahwa Gunaryo selaku staf khusus Menteri Perdagangan sebelumnya pernah dipanggil oleh terdakwa, kemudian diberi daftar 8 nama perusahaan gula rafinasi yang akan bekerja sama dengan PT PPI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan 8 perusahaan gula rafinasi dengan PT PPI. Bahwa sepulang rapat, Charles dan Dayu pulang ke kantor menggunakan mobil yang sama. Yang saat perjalanan Dayu bertanya kepada Charles, apakah persiapan penugasan dari Kementerian Perdagangan seperti ini? Kemudian Charles mengatakan, emang Bu, semuanya sudah direncanakan dan diatur oleh Thomas Rikasi Lembong dengan cara menugaskan Bapak Gunaryo untuk mengatur PT PI bekerja sama dengan 8 pabrik rafinasi dan 8 pabrik rafinasi ini yang akan mengimpor GKM dan diolah menjadi GKP. Dan PT PPI sebagai sarana penugasan yang dibuat oleh terdakwa Thomas Rikasi Lembong. Lalu Dayu Padma Rengganis bertanya, berbeda ya dengan rencana penugasan dari Kementerian BUMN? Lalu Charles menjawab, memang berbeda dengan penugasan dari Kementerian BUMN karena kalau dari Kementerian Perdagangan adalah pihak swasta, juga makanya Pak Gunaryo mengundang kita hari ini. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2015, Charles Sitorus mendapat telepon dari operator PT Angel Product yang menyampaikan akan diadakan rapat teknis pembahasan kerjasama antara PT PPI dengan pabrik gula swasta. Lalu Charles memerintahkan Prasetyo Indro Harto untuk berkoordinasi dengan perwakilan 8 perusahaan, yaitu PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Industri, PT Berkah Makmur Mahnis, PT Angel Product yang saat itu diwakili oleh legal masing-masing perusahaan. Di antaranya Nina perwakilan PT Angel Product, Delano perwakilan dari PT Sentra Usaha Tamajaya dan PT Medan Sugar Industri serta PT Andalan Furnindo dan Riana Kusumaningsari perwakilan dari PT Makassar Ten. Pembahasan rapat tersebut mengenai teknis pengaturan pelaksanaan penugasan PT PPI yang mana gula yang akan dijual kepada PT PPI tersebut bahan bakunya berasal dari GKM impor untuk diolah menjadi GKP. Distributor yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan penjualan gula penugasan, harga beli gula, cara pengantaran serta teknis mengenai cara mengakomodir agar 8 perusahaan swasta tersebut dapat bekerja sama dengan PT PPI. Bahwa masih di bulan Desember 2015, Charles Sitorus, Dayu Padma Rengganis, dan Tony Wijaya Ang berserta perwakilan pabrik gula rafinasi yaitu PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses, PT Andalan Furnindo, dan PT Sugar Industri Internasional dan PT Berkah Manis Makmur mengadakan pertemuan di Hotel Ritz-Carlton SCBD Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut kesepakatan sebelumnya pada bulan November 2015 bertempat di ruang rapat Kementerian Perdagangan RI. Dalam rapat tersebut, Tony Wijaya selaku perwakilan dari PT Angel Product memberikan pembagian jumlah kuota kristal putih yang nantinya dapat dibeli oleh PT PPI adalah 10%. Yang dapat dibeli oleh PT PPI adalah 10% dari semua jumlah total produksi GKP yang dihasilkan oleh pabrik gula swasta penghasil gula rafinasi. Selebihnya dilakukan pembelian oleh distributor melalui skema pembelian delivery order atau DO kepada PT PPI. Bahwa awal bulan Januari 2016, Charles memerintahkan Prasetyo Indro Harto melakukan rapat bersama 8 perusahaan untuk membahas mengenai harga gula oleh PT PPI kepada 8 perusahaan selaku produsen atau penjual.
Harga jual PT PPI kepada distributor serta besaran keuntungan yang akan diperoleh PT PPI. Awalnya dalam rapat tersebut disepakati harga pembelian PT PPI dari 8 perusahaan tersebut adalah Rp9.000 per kilogram. Kemudian harga jual dari PT PPI ke distributor adalah sebesar Rp9.100 per kilogram. Sehingga dengan demikian besaran keuntungan yang akan diperoleh PT PPI adalah Rp100 per kilogram. Namun kemudian dalam rapat tersebut Prasetyo Indro Harto menyampaikan permohonan agar besaran keuntungan PT PPI dapat ditambah karena masih menanggung biaya suku Findo. Atas permintaan Prasetyo, selanjutnya Tony Wijaya Eng selaku Direktur PT Angel Product mengatakan, oke, saya kasih Rp5 lagi. Sehingga kemudian disepakati keuntungan PT PPI berubah dari Rp100 per kilogram menjadi Rp105 per kilogram. Dan harga jual PT PPI kepada distributor berubah menjadi dari Rp9.100 per kilogram menjadi Rp9.105 per kilogram. Karena yang Rp5 adalah alokasi untuk suku Findo yang akan dibayarkan oleh PT PPI. Harga gula kristal putih dalam kesepakatan tersebut adalah harga yang dibayarkan oleh PT PPI kepada 8 perusahaan dan tidak termasuk PPN. Sedangkan pelaksanaan tugas pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga nasional telah ditegaskan oleh Menteri BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2016 memberikan penugasan kepada PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI yang merupakan pabrik gula BUMN dengan harga sesuai harga patokan petani atau HPP gula pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian terdakwa menerbitkan surat nomor 51 2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT PPI perihal penugasan PT PPI dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang pada pokoknya PT PPI dapat melakukan kerjasama dengan produsen dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dapat mengolah gula impor menjadi gula konsumsi. Hal tersebut bertolak belakang dengan Surat Menteri BUMN nomor S887 tertanggal 14 Desember 2015 yang menugaskan PT PPI untuk bekerjasama dengan BUMN produsen gula serta penjualan gula diarahkan hanya dijual pada tingkat pengecer atau konsumen. Sebagai tindak lanjut surat terdakwa bernomor 51 selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016 diadakan rapat di kantor PPI yang dihadiri oleh Charles dengan perwakilan 8 perusahaan gula rafinasi untuk membahas rencana kerjasama pengadaan gula yang ditindaklanjuti dengan penandatangan perjanjian kerjasama nomor 13 garing KNT garing bahan pokok tertanggal 14 Januari 2016 antara Charles Sitorus dari PT PPI dengan Tony Wijaya PT Angel Product, Hendro Giarto Atio PT Duta Sugar Internasional, Wisnu Hendraningrat PT Andalan Furindo, Ten Suryanto Eka Prasetyo PT Makasten, Eka Sapanca PT Permata Dunia Sukses Utama, Hansen Setiawan PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Suryaningrat PT Medan Sugar Industri dan Hengki Gozali dari PT Berkah Manis Makmur untuk menyediakan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Pertemuan yang dilakukan oleh Charles, Dayu, Prasetyo, Indro Harto dan 8 perwakilan perusahaan rafinasi tersebut dilaksanakan beberapa kali sebelum terbitnya surat penugasan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2016 tertanggal 12 Januari 2016 bahwa pada rentan waktu bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016, selain pertemuan-pertemuan tersebut, terdapat juga komunikasi melalui email, terdapat pembahasan format draft atau konsep perjanjian antara PT PPI dengan 8 perusahaan gula rafinasi tersebut. Dalam rangka mengakomodir kerjasama importasi gula kristal mentah untuk diolah menjadi GKP antara PT PPI dengan 8 perusahaan swasta penghasil gula rafinasi, maka terdakwa memerintahkan almarhum Karyanto Supri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustina untuk menerbitkan surat penugasan untuk pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Selanjutnya, setelah draft surat penugasan tersebut dibuat, kemudian terdakwa menandatangani surat penugasan kepada PT PPI
bernomor 51/2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang antara lain di dalam poin 3 berbunyi, untuk itu agar perusahaan saudara dapat bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula atau industri yang dapat mengolah gula mentah impor menjadi gula konsumsi dalam rangka stabilisasi harga maupun pembentukan stok gula di dalam negeri. Sedangkan terdakwa tidak memerintahkan PPI untuk bekerja sama dengan produsen gula BUMN dalam melaksanakan impor gula kristal putih langsung dilakukan oleh BUMN. Dengan adanya surat penugasan Menteri Perdagangan RI nomor 51 yang terbit pada tanggal 12 Januari 2016 tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2016, Charles Sitoris selaku Direktur PT PPI bersama-sama dengan Tony Wijaya, Ten Suryanto, Hansen, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Giarto Atiwo, dan Hengki Gozali selaku Direktur PT Berkah Manis Makmur menandatangani surat kerjasama nomor 13/KNT/Bahan Pokok/2016. Selanjutnya Tony Wijaya, Ten Suryanto, Eka, Hansen, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Agio, Hengki Gozali atas permintaan Hans Valita Utama mengajukan permohonan persetujuan impor tanpa dilengkapi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan dengan cara sengaja mengupload surat penugasan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia nomor 51 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani terdakwa Thomas Trikasih Lembong pada kolom rekomendasi Dirjen Argo Kementerian Perindustrian atau penetapan produsen importir yang seharusnya kolom tersebut diisi dengan dokumen rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian terdakwa memerintahkan almarhum Karyanto Supri selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk memberikan persetujuan impor kepada PT Permata Dunia Sukses, PT Andalan Funindo, PT Angel Product, PT Makassar Ten, PT Berkah Manis Makmur dan PT Sentral Usaha Tamajaya, PT Duta Segar Internasional dan PT Sugar Industri tanpa melalui persetujuan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa melampirkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian serta persetujuan impor gula kepada 8 perusahaan rafinasi tersebut adalah impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih yang tidak sesuai dengan izin industri 8 perusahaan tersebut. Yaitu sebagai berikut, tabel kami anggap bacakan. Setelah diterbitkannya persetujuan impor tersebut, selanjutnya almarhum Karyanto Supri melaporkan kepada terdakwa melalui nota dinas nomor 24 tertanggal 21 Januari 2016 dari PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Karyanto Supri kepada Menteri Perdagangan yaitu terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang antara lain berisi sebagai berikut. 1. Terdapat 8 permohonan persetujuan impor gula kristal mentah dari perusahaan industri gula rafinasi yang telah melaksanakan perjanjian dengan PT PPI dalam rangka pelaksanaan Surat Menteri Perdagangan nomor 51 tertanggal 12 Januari 2016 sebagaimana tersebut di atas. 2. Sehubungan dengan hal tersebut dan instruksi Bapak yaitu terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah ditandatangani 8 persetujuan impor gula kristal mentah atau gula kristal kasar raw sugar sebagai berikut yaitu 8 perusahaan dengan total volume impor sebesar 200.000 ton. Berdasarkan nota dinas tersebut, Karyanto Supri melaporkan bahwa penetapan jumlah atau alokasi impor gula kristal mentah didasarkan pada kesepakatan antara PT PPI dengan industri gula rafinasi sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama nomor 13 tertanggal 14 Januari 2016. Setelah persetujuan PI diterbitkan, selanjutnya 8 perusahaan swasta menandatangani perjanjian jual beli dengan Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI yang mana dalam perjanjian tersebut menyepakati harga pembelian gula oleh PT PPI dari loko gudang 8 perusahaan gula rafinasi dengan harga sebesar Rp9.000 per kilogram sudah termasuk biaya loading, sticking, dan PPH namun belum termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN 10% dengan masing-masing perjanjian kami anggap bacakan bahwa dari persetujuan impor yang telah diterbitkan tersebut, Tony Wijaya Eng, Hendro Giarto Atiwo, Wisnu Hendraningrat, Ten Suryanto, Eka Sapanca, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Hengki Gozali,
atas perintah Hans Falita Utama, kemudian merealisasikan impor gula kristal mentah yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dengan rincian sebagai berikut. Kami anggap bacakan dengan total realisasi impor GKM sebesar 200.000 ton dan realisasi gula kristal putih sebesar 190.000 ton. Selanjutnya Menteri Perdagangan RI saat itu yaitu Thomas Trikasih Lembong juga menandatangani surat nomor 181 perihal pendistribusian gula PT PPI pada tanggal 10 Februari 2019 yang mana Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong menerbitkan surat kuasa kepada PT PPI untuk dapat menunjuk distributor di dalam melaksanakan operasi pasar. Hal ini tertuang dalam poin 5 yang berbunyi penjualan GKP baik oleh PT PPI secara langsung maupun melalui distributor kepada konsumen dilakukan pada tingkat harga dan seterusnya. Dan dalam poin 6 yang berbunyi PT PPI bertanggung jawab terhadap pendistribusian yang dilakukan secara langsung dan atau melalui distributor. Dengan demikian surat nomor 181 perihal pendistribusian gula PT PPI pada tanggal 10 Februari 2015 bertentangan dengan surat Menteri BUMN nomor S888 tertanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Rini M. Sumarno selaku Menteri BUMN perihal distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang ditujukan pada direksi PT PPI yang pada intinya bahwa penjualan gula diarahkan hanya untuk tingkat pengecer atau konsumen, bukan melalui distributor, dan tidak sesuai hasil rapat koordinasi antara kementerian pada tanggal 28 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan importasi gula konsumsi PT PPI harus berkoordinasi dengan Perum Bulog. Selanjutnya PT PPI melakukan pembayaran pada Angel Product, PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Industri, dan PT Berkah Manis Makmur atas 190.000 ton gula kristal putih sesuai dengan kesepakatan harga sebesar Rp9.000 per kilogram adalah sebesar Rp1.710 miliar. Padahal dalam rangka pelaksanaan tugas pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula kristal putih yang telah ditetapkan oleh sebagaimana harga patokan petani sebesar Rp8.900 per kilogram, seharusnya pembayaran atas gula kristal putih sebanyak 190.000 ton sesuai HPP tersebut adalah Rp1.532.277.272,73. Sehingga terjadi kemahalan harga GKP yang dibayarkan oleh PT PPI dan menjadi keuntungan yang tidak sah PT Angel Product, PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furindo, dan PT Duta Sugar Internasional dan PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp172.272.727,27 dengan rincian sebagaimana tabel kami anggap bacakan bahwa 8 perusahaan gula tersebut telah melaksanakan impor GKM sebanyak 200.000 ton dan telah membayar PDRI sebesar Rp150.580.485.722. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP dengan membayar biaya masuk PDRI sebesar Rp225.136.530,22 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk PDRI atau selisih biaya masuk dan PDRI antara gula GKP dan GKM sebesar Rp74.555.290. Kami ulangi Rp74.555.290.808,22 dengan uraian sebagaimana dalam tabel kami anggap bacakan bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian terkait persetujuan impor dalam rangka penugasan kepada PT PPI yang bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta gula rafinasi sebanyak 200.000 ton sebagai berikut tabel kami anggap bacakan. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 diadakan rapat koordinasi antar kementerian yang membahas ketersediaan pangan, salah satunya tentang gula dengan kesimpulan
bahwa Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PPI selain impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang Perum Bulog, dan awal tahun 2016 diagendakan untuk membahas kembali mengenai gula. Bahwa berdasarkan kesimpulan rapat koordinasi antar kementerian tidak pernah dibahas terkait dengan impor GKM yang kemudian diolah menjadi GKP melalui 8 perusahaan gula rafinasi. Yang dibahas dalam rapat koordinasi kementerian tersebut adalah agar Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula. Selain itu, periode 2016 juga tidak ada rapat koordinasi yang membahas GKM yang kemudian diolah menjadi GKP melalui 8 perusahaan gula rafinasi. Bahwa terkait adanya pembahasan mengenai agar impor gula dalam bentuk raw sugar agar terdapat nilai tambah bagi pabrik-pabrik gula di dalam negeri, sebagaimana dalam risalah rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 28 Desember 2015, dan adanya pembahasan mengenai impor raw sugar bagi pemenuhan kekurangan GKP agar tidak berupa GKP langsung, tapi berupa raw sugar agar ada nilai tambah pengolahan di dalam negeri. Terkait hal ini agar dicarikan mekanisme yang tepat agar tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Sebagaimana termuat di dalam risalah rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 15 Maret 2016 adalah belum diputuskan dan belum menjadi kesimpulan dalam rapat koordinasi antar kementerian, dan masih perlu pembahasan lebih lanjut untuk dicarikan mekanisme yang tepat agar tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Selain itu, yang dimaksud agar ada nilai tambah pengolahan di dalam negeri, pabrik gula dalam negeri yang memproduksi gula konsumsi atau GKP, bukan pabrik gula rafinasi, sebagaimana keterangan saksi Musdalifah Mahmud. Bahwa Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor dalam rangka penugasan kepada PT PPI yang bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta gula rafinasi pada tahun 2016 sebanyak 200.000 ton, yaitu sebagai berikut dengan uraian kami anggap bacakan. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia.